Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umi Gaisifa. Di video kali ini saya beserta keluarga akan berkunjung ke tempat wisata yaitu Kampung Batu yang letaknya ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari tempat tinggal saya kurang lebih 30 menit. Jadi lokasinya cukup dekat, dan supaya nggak terjebak macet karena ini masih hari libur, saya pilih jalan pintas lewat perkampungan seperti ini sambil melihat pemandangan. Tempatnya sejuk, masih banyak sawah-sawah gitu, jadi pemandangannya masih asri, sejuk dan adem gitu. Masih banyak pepohonan dan persawahan seperti ini. Pegunungan juga tampak dari jalan. Nah, ini sudah sampai di lokasi, kurang lebih butuh waktu 30 menit saja sampai di tempat lokasi. Ini sudah mulai masuk di pintu depan Kampung Batu. Nah, untuk bayar tiket masuk ke Kampung Batu ini untuk di pintu depannya saja yaitu 15.000 per satu orangnya. Nanti apabila ingin masuk ke wisata-wisata di lokasi bagian dalamnya akan dikenakan tiket lagi, dan harganya berbeda-beda tergantung tempat wisatanya. Nah, ini lagi cari tempat parkir dulu. Setelah dapat tempat parkir, lalu saya cari tempat istirahat dan memilih saung yang lokasinya ada di sisi danau seperti ini. Nah, untuk menempati saung ini dikenakan biaya 25.000 per 1 jamnya. Nah, ini di sekeliling danaunya banyak tebing atau gunung bebatuan. Mungkin itu sebabnya lokasi wisata ini disebut atau diberi nama dengan Kampung Batu. Di tengah-tengah bebatuan atau tebing batu ini ada danau. Nah, setelah kurang lebih istirahat 1 jam, ini pemandangan dari bagian tebing atas. Tempatnya cukup sejuk, asri dan adem. Setelah kurang lebih 1 jam beristirahat di saung, kemudian saya akan mencari tempat lainnya. Coba dilihat-lihat dulu lokasinya. Nah, ini jalan dari tempat parkiran menuju ke saung yang dekat danau itu. Tadi perjalanannya kurang lebih 10 menit dengan jalan kaki, tapi saya tidak sempat di video saat perjalanan berangkatnya. Nah, ini setelah dari saung akan menuju ke tempat parkiran, baru sempat saya video. Ini tempatnya seperti ini. Ada taman bermain anak juga, tempat mandi bola seperti ini. Selanjutnya
Nah, ini ada hampir seperti bisa dibilang kebun binatang mini. Lokasinya cukup luas, ada berbagai tempat wisata di dalamnya. Nah, ini tempat penangkaran rusa. Untuk masuk ke wisata ini dikenakan tiket lagi sebesar 15.000 per orangnya. Nah, itu tempat pembelian tiketnya yang ingin masuk ke tempat penangkaran rusa. Nah, ini lokasi ke dalamnya seperti ini. Nggak begitu banyak hewan atau binatangnya, hanya ada beberapa seperti burung, ayam. Kemudian, nah ini di sini ada musola juga, nanti sekalian melaksanakan sholat duhur dulu. Nah, itu ada kambing. Setelah sampai ke bagian dalam, tadinya akan mencari di mana tempat rusa, tapi belum sampai ketemu. Gaisan udah nggak sabar ingin ke kolam renang, jadi akhirnya kita keluar dari tempat penangkaran rusa tanpa melihat rusanya, dan kita lanjut ke kolam renang atau ke waterpark. Dari tempat parkiran ini kita jalan kaki untuk menuju ke waterpark. Posisinya jadi seperti mengelilingi danau. Nah, ini yang gunung batu yang tadi dekat saung di pinggir danau itu. Saungnya ada di seberang danau, jadi kita seperti mengelilingi danau. Nah, ini ada kendaraan yang bisa dinaiki anak-anak atau dewasa juga bisa. Ini 2 putaran dikenakan biaya 15.000 per satu orangnya. Setelah jalan kaki kurang lebih 10 atau 15 menit dari tempat parkiran untuk menuju ke tempat kolam renang atau waterpark. Sambil melihat-lihat pemandangan, jadi sengaja jalan kaki saja supaya tidak harus mencari tempat parkir lagi. Mahal, Ami
Nah, ini suasana danau dilihat dari seberang saung. Nah, tadi saya bersama keluarga istirahat di saung yang terlihat dari seberang sini. Nah, akhirnya sampai ke waterpark Tektona setelah jalan kaki kurang lebih 10-15 menit. Ini bagian depannya yang akan menuju ke waterpark Tektona. Kemudian kita akan beli tiket. Di bagian depan ini ada pelayanan atau loket untuk membeli tiket masuknya. Untuk tiket masuk seharga 60.000 per satu orangnya. Mungkin karena masih hari libur, kalau hari-hari biasa sebelumnya 50.000, sekarang naik jadi 60.000 per satu orangnya. Jadi untuk masuk ke waterpark Tektona ini dikenakan lagi biaya atau membeli tiket lagi sebesar 60.000 per satu orangnya. Setelah membeli tiket, langsung kita masuk ke bagian dalam untuk mengganti pakaian dan kita lanjut akan bermain ke kolam renang.
setelah menunggu beberapa saat, akhirnya ombaknya datang. Apa? Pengen difoto kayak gitu dari luar, tapi di luar. Oh. Setelah ombaknya selesai, selanjutnya saya lanjutkan ke kolam arus dengan menaiki pelampung. Untuk kolam arus ini airnya cukup tenang, jadi tidak seperti namanya kolam arus seperti yang berarus kencang, tapi ini airnya cukup tenang. Jadi untuk pelampung malah jadi lumayan agak susah untuk majunya, harus sambil didorong-dorong gitu. Nah, ini ada terowongan seperti sejenis gua itu. Nanti 2 putaran ya tuh. Sampai mulai. Jangan. Dede mana? Malah jadi motor. Nah, ini jalannya lambat sekali ya, karena memang airnya cukup tenang, ngalirnya tidak deras sama sekali. Jadi untuk maju pelampungnya itu lambat sekali, sampai Gaisan nggak sabar dan akhirnya turun untuk mendorong pelampungnya. Naik Gaisan turun lagi untuk menarik dari bagian depan. Karena memang jalannya lambat sekali untuk pelampungnya. Naik lagi ke pelampung. Dan turun lagi untuk mendorongnya karena nggak sabar, pelampungnya ini lambat sekali jalannya, harus sambil ditarik atau didorong baru bisa maju atau jalan. Kakinya nggak kayak gitu. Ternyata nggak dalam ya deh. Nah, untuk kolam arus ini bentuknya mengelilingi kolam ombak. Ya. Nah, ini sudah hampir selesai satu keliling atau sudah berputar. Ya? Iya. Nanti kita akan berhenti atau turun di tempat yang sama saat kita mulai masuk ke kolam arus ini. Ah, udah nyampe deh. Ya.
lanjutkan tempat seluncuran seperti ini. Kami coba semua permainannya atau seluncuran airnya seperti ini. Ini di bagian dalam terowongan. Pindah lagi ke tempat seluncuran yang lain. Nah, ini bentuknya cukup luas, jadi bisa berseluncur secara bersamaan. Pak, dipanggil. Pak. Setelah cukup lama bermain air, nah sudah cukup puas juga. Akhirnya kami akan ganti ke tempat pemandian atau tempat ganti baju. Sebelumnya kita mampir dulu karena ada semprotan busa sabun. Setelah selesai, selanjutnya kami akan segera pulang karena waktunya memang sudah sore, sudah hampir jam 5 sore. Jadi hampir seharian kita bermainnya di Kampung Batu. Nah, untuk arah pulang tadinya saya coba akan jalan ke jalan raya utama, tapi ternyata jalannya cukup macet karena masih banyak orang yang berlibur setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Akhirnya kami cari jalan pintas lagi supaya tidak terjebak macet. Cari jalan alternatif lagi untuk pulang ke pedesaan seperti ini supaya jalannya lebih lancar. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan dari Kampung Batu, akhirnya ini sudah hampir sampai ke tempat tinggal saya. Bawa sabunnya kan? Sabunnya iya enggak, Pak?
sudah memasuki area perumahan. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga bisa menghibur buat Bunda dan teman-teman, atau bisa menjadi inspirasi buat Bunda dan teman-teman yang ingin mengunjungi Kampung Batu. Lokasinya ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye semuanya.